Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Nur Azizah, Prodi PAI 4A, akan mempresentasikan makalah kelompok 11, makalah Antropologi Sosiologi Pendidikan yang berjudul Kultur Sekolah dan Mutu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ana Dwi Wahyuni, SPDI, MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian kultur sekolah. Menurut antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Pengertian kultur sekolah beraneka ragam. Yang pertama, Deal dan Kennedy mendefinisikan kultur sekolah sebagai keyakinan dan nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat bersama mereka sebagai warga suatu masyarakat. Jadi, kultur sekolah dapat diartikan sebagai kualitas internal, latar, lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim yang dirasakan oleh seluruh orang. Kultur sekolah merupakan kultur organisasi dalam konteks persoalan, sehingga kultur sekolah kurang lebih sama dengan kultur organisasi pendidikan. Baik, selanjutnya B. Karakteristik kultur sekolah. Kultur sekolah diharapkan memperbaiki mutu sekolah, kinerja di sekolah, dan mutu kehidupan yang diharapkan memiliki ciri sehat, dinamis, atau aktif, positif, dan profesional. Sekolah perlu memperkecil ciri tanpa kultur anarkis, negatif, beracun, bias, dan dominatif. Kultur sekolah sehat memberikan peluang sekolah dan warga sekolah berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, energik, penuh vitalis, memiliki semangat tinggi, dan akan mampu terus berkembang. Kultur-kultur yang direkomendasikan Depdiknas untuk dikembangkan antara lain, yang pertama, kultur yang terkait prestasi atau kualitas. Yang kedua, kultur yang terkait dengan kehidupan sosial. Kultur sekolah bersifat dinamis. Perubahan pola perilaku dapat mengubah sistem nilai dan keyakinan pelaku dan bahkan mengubah sistem asumsi yang ada, walaupun ini sangat sulit. Namun, yang jelas dinamika kultur sekolah dapat saja menghadirkan konflik dan jika ini ditangani dengan baik, bijak, dan sehat dapat membawa perubahan positif. Jadi dalam hal ini dinamika kultur sekolah adalah budaya dalam kehidupan sekolah yang berjalan secara terus-menerus dan dapat berubah pola perilaku. Dinamika kultur juga dapat menghadirkan konflik. Namun dalam hal ini jika sekolah dapat menangani secara bijak, konflik tersebut dapat menjadi perubahan yang positif. Selanjutnya C. Identifikasi kultur sekolah. Counter dalam memberikan gambaran tentang budaya dengan melihat dua lapisan. Yang pertama yaitu sebagian dapat diamati dan sebagian tidak teramati, seperti arsitektur, tata ruang, eksterior dan interior, kebiasaan dan rutinitas, peraturan-peraturan, cerita-cerita, upacara-upacara, dan lain-lainnya. Lapisan pertama budaya, terutama norma-norma kelompok atau cara-cara tradisional berperilaku yang telah lama dimiliki kelompok umumnya. Lapisan kedua berupa nilai bersama yang dianut kelompok berhubungan dengan apa yang penting, baik, dan benar. Lapisan kultur sekolah yang lebih dalam berupa nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah. Hal ini menjadi ciri utama suatu sekolah, sebagaimana berupa norma-norma perilaku yang diinginkan sekolah, seperti ungkapan rajin pangkal pandai,
air beriak, tanda tak dalam, dan berbagai penggambaran nilai dan keyakinan lainnya. Poin selanjutnya yaitu pengertian mutu pendidikan. Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Untuk mutu dalam bahasa Arab yaitu hasanah yang artinya baik. Secara istilah, mutu adalah kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan demikian, mutu adalah tingkatan kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Nah, menurut Mujamil, mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dalam mendaya gunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar semaksimal mungkin. Selanjutnya mutu juga merupakan suatu ajang kompetisi yang sangat penting karena itu merupakan suatu wahana untuk meningkatkan mutu produk layanan jasa. Dengan demikian, untuk mewujudkan suatu pendidikan yang bermutu adalah penting sebagai upaya meningkatkan masa depan bangsa sekaligus sebagai dari produk layanan jasa. Selanjutnya, prinsip mutu pendidikan. Untuk prinsip utama dalam manajemen mutu pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pelanggan. Yang kedua, prinsip respek terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Yang keempat, perbaikan secara berkala. Selanjutnya, ruang lingkup mutu pendidikan. Mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk hasil kerja keras, baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat sebagai input seperti bahan ajaran, metodologi, sarana sekolah, serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya, serta pencipta suasana yang kondusif. Baik, langsung saja untuk penutup kesimpulannya, kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Kultur sekolah dapat diartikan sebagai kualitas internal latar lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim yang dirasakan oleh seluruh orang. Kultur sekolah merupakan kultur organisasi dalam konteks persekolahan, sehingga kultur sekolah kurang lebih sama dengan kultur organisasi pendidikan. Kultur sekolah dapat diartikan sebagai kualitas kehidupan sebuah sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai